Kami dari kelompok 3, saya sendiri Irfanka Putri Rahmadani dengan NIM 24133068 dan rekan saya Nova Putriana dengan NIM 24133075. Dan saya Rosana dengan NIM 24133079. Kami dari Prodi 3 Akuntansi, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan membacakan presentasi kami mengenai analisis entitas yang pernah kena serangan cyber. Entitas yang kami pilih yaitu Bank Syariah Indonesia. Di sini saya akan membacakan profil singkat tentang entitas yang kami pilih. Nama entitas yaitu Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI. Waktu kejadian yaitu 8-13 Mei 2023. Jenis serangan yaitu ransomware attack oleh kelompok Lockbit 3.0. Kronologi serangannya yaitu yang pertama, awal gangguan sistem pada tanggal 8 Mei 2023. Pada 8 Mei 2023, nasabah mulai melaporkan gangguan layanan mobile banking BSI seperti tidak bisa login, transfer, atau akses saldo. Yang kedua, gangguan meluas pada 9-10 Mei 2023. Dalam 2 hari berikutnya, seluruh sistem layanan digital BSI lumpuh termasuk ATM dan mobile banking, transaksi di kantor cabang, layanan perbankan korporasi. Serangan ini mengakibatkan operasional bank terganggu secara nasional. Yang ketiga yaitu klaim dari kelompok hacker pada 11 Mei 2023. Kelompok Lockbit 3.0, salah satu geng ransomware internasional, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut di situs gelap. Mereka menyatakan telah mencuri 1,5 terabyte data dari server BSI, termasuk data nasabah, karyawan, laporan keuangan, hingga dokumen internal. Mengancam akan membocorkan data jika BSI tidak membayar tebusan. Lockbit juga merilis sampel data sebagai bukti seperti foto KTP, data rekening, dan dokumen internal bank. Yang respon dan pemulihan pada tanggal 12-13 Mei 2023. BSI kemudian mengumumkan bahwa layanan mulai pulih secara bertahap, dimulai dari ATM dan mobile banking, menyatakan bahwa data nasabah aman meskipun publik masih melakukan hal itu. Melibatkan BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara dan Polri untuk investigasi. Yang selanjutnya itu investasi dan temuan awal. Hasil investasi sementara menyebutkan bahwa serangan dilakukan melalui celah keamanan internal pada infrastruktur IT BSI. Lockbit menggunakan teknik phishing dan enkripsi untuk mengunci data sistem. Data yang diambil kemungkinan dari server, backup, dan email internal. Dampak serangan cyber pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023 yang pertama yaitu gangguan operasional layanan selama 4-5 hari. Hampir seluruh layanan BSI tidak dapat diakses. Beberapa dampak yang terjadi antara lain, yang pertama, layanan mobile banking tidak berfungsi. Yang kedua, transaksi di ATM dan kantor cabang mengalami gangguan. Yang ketiga, proses transaksi keuangan dan payroll perusahaan tertunda. Akibatnya, aktivitas jutaan nasabah di seluruh Indonesia terganggu. Yang kedua, potensi kebocoran data nasabah dan karyawan. Kelompok peretas Lockbit 3.0 mengklaim berhasil mencuri sekitar 1,5 terabyte data dari sistem BSI. Data yang diduga bocor meliputi data pribadi nasabah berupa KTP, nomor rekening, dan riwayat transaksi. Data karyawan berupa NIK, slip gaji, dan kontrak kerja. Dokumen internal bank serta laporan keuangan. Dampaknya yaitu meningkatnya risiko pencurian identitas, penipuan, serta pelanggaran privasi data pribadi. Yang ketiga yaitu penurunan kepercayaan publik. Serangan ini menimbulkan rasa tidak aman di kalangan nasabah untuk menyimpan data dan dana di layanan digital BSI. Banyak keluhan muncul di media sosial disertai pemberitaan negatif di berbagai media nasional. Yang keempat, kerugian finansial. Serangan cyber tersebut menyebabkan potensi kerugian finansial yang signifikan, antara lain akibat hilangnya pendapatan selama sistem tidak beroperasi, biaya pemulihan infrastruktur IT dan audit keamanan, pengeluaran tambahan untuk komunikasi publik dan kompensasi nasabah.
Jumlah kerugian tidak diumumkan secara resmi namun diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Yang kelima, dampak terhadap regulasi dan keamanan nasional. Kasus ini mendorong pemerintah dan lembaga pengawas seperti BSSN, OJK, dan Bank Indonesia untuk memperketat regulasi keamanan data di sektor keuangan. Yang keenam, dampak terhadap nasabah. Nasabah mengalami kesulitan dalam mengakses saldo dan melakukan berbagai transaksi. Beberapa nasabah terlambat membayar tagihan, gaji, atau kebutuhan yang penting lainnya. Sebagian nasabah juga menjadi ragu untuk kembali menggunakan layanan digital BSI. Selanjutnya, cara mengatasi dan mencegah serangan cyber. Untuk lembaga atau perusahaan, yaitu memperkuat keamanan jaringan dan sistem IT seperti firewall, antivirus, dan IDS. Lakukan backup data rutin di server terpisah, offline maupun cloud. Lakukan audit keamanan dan uji penetrasi secara berkala. Gunakan multifaktor authentication atau MFI untuk akses penting. Edukasi karyawan tentang phishing dan keamanan data. Gunakan sistem pemantauan atau monitoring terhadap aktivitas mencurigakan. Siapkan rencana darurat atau incident response plan bila terjadi serangan. Selanjutnya, untuk pengguna atau nasabah, yaitu dengan cara mengganti password secara berkala dan aktifkan 2FA atau two factor authentication. Jangan klik tautan atau email yang mencurigakan. Gunakan jaringan internet pribadi saat transaksi. Rutin pantau mutasi rekening dan segera lapor jika ada kejanggalan. Baiklah, sekian presentasi kami tentang analisis yang pernah kena serangan cyber. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.